Pernah kalian terbangun di pukul 4 pagi, melihat keluar jendela yang masih gelap, dan bertanya pada diri sendiri, untuk apa semua kegilaan ini? Kita semua lahir ke dunia ini tanpa pernah diminta memilih. Kita tidak bisa memilih rahim siapa yang melahirkan kita, di atas tanah mana kaki kita pertama kali menapak, atau berapa digit angka di rekening bank orang tua kita saat kita menangis untuk pertama kalinya. Sejak hari pertama kita bisa berpikir, dunia langsung menuntut kita untuk berkompetisi. Ada sebuah narasi besar yang sengaja ditiupkan ke telinga kita sejak kecil. Sebuah dongeng pengantar tidur yang terdengar sangat adil dan romantis. Dongeng itu berbunyi, bekerjalah sampai tulangmu remuk, berusahalah lebih keras dari orang lain, karena di dunia ini, siapa yang menanam, dia yang akan memanen. Hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Sebuah pertanyaan, apakah benar dunia ini bekerja dengan cara seindah itu? Atau jangan-jangan kalimat itu hanyalah sebuah kebohongan kolektif? Sebuah candu yang sengaja disuntikkan ke dalam kepala kelas pekerja, agar kita tetap mau menggerakkan roda kapitalisme tanpa pernah berani melayangkan protes. Mari kita jujur pada kenyataan yang berdarah-darah di lapangan. Dunia ini tidak benar-benar adil. Ada orang yang sejak hari pertama bernafas, jalurnya sudah diaspal mulus tanpa kerikil. Sementara di sudut lain, ada manusia yang bahkan untuk sekedar bisa melangkah di hari esok, harus mempertaruhkan sisa harga diri dan kesehatan mentalnya hari ini. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh malam ini, mari kita preteli pelan-pelan dongeng terbesar abad modern ini. Kita sering mendengar kutikan populer dari sosiolog Malcolm Gladwell dalam bukunya yang fenomenal, Outliers. Gladwell memperkenalkan sebuah konsep yang sangat digilai oleh para motivator, aturan 10.000 jam. Dikatakan bahwa jika kamu berlatih dan bekerja keras dalam satu bidang selama 10.000 jam, kamu akan menjadi maestro. Kamu akan menjadi orang sukses. Narasi ini kembali mengagungkan satu hal, usaha individual. Tapi sialnya, banyak orang melupakan bab-bab berikutnya dalam buku yang sama. Gladwell tidak pernah bicara tentang kerja keras. Dia membongkar sesuatu yang membuat para pemimpi kerja keras merasa tidak nyaman. Kesempatan yang terstruktur. Gladwell mencontohkan Bill Gates. Ya, Gates adalah pria jenius yang gila kerja. Dia memprogram komputer berjam-jam tanpa tidur. Tapi mari kita tengok struktur di belakangnya. Pada tahun 1968, berapa banyak anak remaja di dunia yang memiliki akses ke komputer time sharing tercanggih pada masanya? Jawabannya hampir tidak ada. Namun, Bill Gates kebetulan bersekolah di Lakset, sebuah sekolah swasta elit yang mampu membeli komputer tersebut. Gates tidak menciptakan komputer itu. Dia tidak menciptakan kekayaan sekolah itu. Dia hanya berada di waktu dan tempat yang tepat, dengan hak istimewa yang tidak dimiliki oleh 99% anak seusianya di belahan bumi lain. Lalu lihat para pemain hoki profesional di Kanada. Gladwell menemukan fakta medis yang menggelikan sekaligus mengerikan. Mayoritas pemain hoki elit di sana lahir di bulan Januari, Februari, dan Maret. Kenapa? Apakah mereka yang lahir di awal tahun memiliki gen penyihir? Tidak. Sistem seleksi hoki anak-anak di Kanada menggunakan batas umur per 1 Januari. Anak yang lahir di bulan Januari secara fisik hampir 1 tahun lebih matang daripada anak-anak yang lahir di bulan Desember. Di usia 9 tahun, perbedaan fisik 11 bulan itu terlihat seperti bakat luar biasa di mata pelatih. Mereka yang beruntung lahir di awal tahun, ini akhirnya diberi perhatian khusus, fasilitas terbaik, dan jam terbang yang lebih tinggi. Sementara anak-anak yang lahir di bulan Desember, mereka dianggap kurang berbakat dan dibiarkan tertinggal. Artinya apa? Kesuksesan bukan cuma soal memeras keringat di ruang gelap. Sukses adalah akumulasi dari rangkaian keberuntungan geografi, garis waktu,
dan struktur sosial yang melingkarimu sejak lahir. Jika kamu menaruh Bill Gates di pedalaman sebuah negara dunia ketiga yang tidak punya aliran listrik pada tahun 1968, apakah dia akan tetap menjadi orang terkaya di dunia dengan kerja kerasnya? Ya, kalian tahu jawabannya. Jika analisis sosiologi belum cukup membuatmu merinding, mari kita dengarkan pengakuan dari orang yang berdiri di puncak piramida kapitalisme itu sendiri. Warren Buffett, salah satu investor paling legendaris dalam sejarah manusia, pernah membuat sebuah pengakuan yang sangat jujur, sekaligus menampar wajah siapa saja yang mengagungkan kerja keras secara buta. Buffett menyebutnya sebagai konsep ovarian lottery atau lotre rahim. Buffett pernah berkata, "Saya beruntung lahir di tempat dan waktu yang tepat. Saya lahir di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Peluang saya untuk sukses saat itu adalah 1:30. Saya memenangkan lotre rahim sejak hari saya dikandung." Buffett melangkah lebih jauh dengan analogi yang sangat gelap. Dia berkata, jika dia lahir di era berabad-abad yang lalu, atau lahir di belahan dunia lain sebagai seorang wanita yang tidak memiliki hak ekonomi, atau lahir sebagai pemburu di tengah hutan purba, semua kemampuan analisis pasarnya yang jenius hari ini tidak akan pernah ada gunanya. Di zaman purba, Buffett mungkin akan berakhir menjadi mangsa hewan buas, karena dia tidak bisa berlari cepat. Kemampuannya mengalokasikan modal akan menjadi lelucon di depan suku pedalaman. Tapi dunia modern, dunia yang kapitalistik ini, kebetulan menghargai spesifikasi otak yang dimiliki Warren Buffett. Dunia hari ini mendesain aturan yang sangat menguntungkan orang-orang seperti dia. Lalu bagaimana dengan jutaan orang di luar sana? Orang-orang yang mungkin memiliki dedikasi luar biasa, yang setiap hari bekerja 14 jam memanggul semen, memotong daging, memprogram kode hingga mata mereka memerah, atau mengendarai motor membelah badai demi mengantar pesanan makanan. Apakah mereka kurang bekerja keras? Jika kerja keras adalah kunci kesuksesan tunggal, maka setiap buruh tani di negeri ini, setiap kuli bangunan, dan setiap ibu yang menggendong dagangannya sambil berjalan kaki puluhan kilometer seharusnya sudah menjadi miliarder hari ini. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, bukan? Mereka justru seringkali menjadi pihak yang paling pertama kali dihempaskan oleh inflasi, ditekuk oleh kebijakan ekonomi, dan dilupakan oleh sejarah. Sekarang mari kita masuk ke pertanyaan yang paling mengusik pikiran. Jika dunia ini memang tidak adil, mengapa sistem terus-menerus mencekoki kita dengan narasi bahwa dunia itu adil? Kenapa di media sosial, di buku-buku self-help, di seminar-seminar motivasi, kita selalu disalahkan atas kemiskinan kita sendiri? Kamu miskin karena kamu malas, kamu gagal karena kamu kurang konsisten. Dalam ilmu psikologi sosial, ada sebuah fenomena yang disebut just world hypothesis, hipotesis dunia yang adil. Ini adalah bias kognitif, di mana manusia memiliki kebutuhan psikologis yang mendalam untuk percaya bahwa dunia ini tempat yang adil, tempat di mana orang-orang baik akan mendapatkan imbalan, dan orang-orang jahat atau orang malas akan dapat hukuman. Kenapa kita butuh kepercayaan itu? Karena kenyataan bahwa dunia ini acak dan tidak peduli pada usahamu adalah kenyataan yang terlalu mengerikan untuk diterima oleh otak manusia. Bayangkan saja jika sistem jujur kepadamu. Bayangkan jika sejak bangku sekolah, guru-gurumu berkata, "Anak-anak, bekerjalah sekeras mungkin, tapi ingat, di luar sana, anak seorang pejabat atau pengusaha besar yang nilainya pas-pasan akan tetap mendapatkan posisi yang lebih baik daripada kalian karena jaringan orang tua mereka, dan jika kalian jatuh sakit, tabungan kalian akan habis dalam semalam. Tidak peduli seberapa jujur kalian bekerja." Jika kebenaran itu yang disuarakan setiap hari, apa yang akan terjadi? Pemberontakan, keputusasaan massal, roda ekonomi akan lumpuh. Orang-orang tidak akan mau lagi bekerja lembur hingga larut. Orang-orang tidak akan mau lagi mengambil pinjaman bank yang mencekik.
Oleh karena itu, ilusi meritokrasi harus tetap dirawat. Ini adalah mekanisme kontrol sosial paling efisien yang pernah diciptakan. Dengan membuatmu percaya bahwa kesuksesan adalah tanggung jawab individual, sistem ini berhasil melakukan dua hal jenius yang sangat jahat. Membuat yang kaya merasa suci. Mereka percaya kekayaan mereka adalah murni hasil kerja keras dan kecerdasan mereka, sehingga mereka merasa tidak punya kewajiban moral untuk peduli pada struktur yang timpang. Membuat yang miskin merasa bersalah. Saat seorang pekerja gagal membayar kontrakan atau jatuh miskin, dia tidak akan menyalahkan sistem ekonomi atau korupsi struktural. Dia akan mengurung diri di kamar, menangis, dan menyalahkan dirinya sendiri karena kurang becus bekerja. Kita dipaksa percaya dunia ini adil supaya kita tetap mau bertahan di atas treadmill yang terus berputar, membakar kalori energi untuk menggerakkan mesin kekayaan orang lain, sambil berharap suatu hari nanti kita akan sampai ke garis finish. Padahal, treadmill itu tidak pernah berpindah tempat sedikit pun. Mari kita bawa argumen ini ke realistis hari ini, di zaman di mana kita hidup sekarang. Generasi hari ini adalah generasi yang paling berpendidikan dalam sejarah manusia. Namun secara ekonomi, mereka adalah generasi yang paling terjepit. Kita menyaksikan sebuah fenomena yang saya sebut sebagai pemiskinan diam-diam. Kamu bisa mengantongi gelar sarjana, kamu bisa memiliki sertifikasi keahlian, kamu bisa bekerja dari fajar hingga petang, tapi di saat yang sama, nilai mata uangmu terus digerus oleh inflasi yang tidak pernah tidur. Harga tanah dan rumah meroket ke langit, melampaui kecepatan kenaikan gajimu yang merangkak seperti siput. Sistem hari ini menuntutmu untuk berlari lebih cepat, hanya untuk sekedar bisa tetap berdiri di posisi yang sama. Jika kamu berhenti berlari sejenak saja karena lelah atau sakit, kamu akan langsung terlempar ke jurang kemiskinan. Disinilah letak ironi terbesarnya. Hidup bukan lagi tentang siapa yang paling keras berusaha, tapi tentang siapa yang diberi jaring pengaman ketika mereka jatuh. Seorang anak dari keluarga kaya bisa gagal mendirikan 5 bisnis, bangkrut berkali-kali, namun di bisnis ke-6 dia berhasil berkat modal tak terbatas dari keluarganya. Lalu dunia akan bersorak, lihat, dia pantang menyerah, dia pekerja keras. Sementara ada seorang anak dari kelas pekerja, kehilangan pekerjaan, atau mengalami satu masalah medis saja di keluarganya, sudah cukup untuk menghancurkan seluruh rencana masa depannya yang telah disusun selama bertahun-tahun. Di mana ruang kesalahan bagi mereka yang berada di bawah? Tidak ada. Satu kesalahan kecil berarti tamat. Jadi berhentilah memandang kesuksesan finansial sebagai indikator tunggal dari nilai kemanusiaan seseorang. Ketika kamu melihat seseorang yang sukses besar, hormatilah usahanya. Tapi jangan pernah lupakan keberuntungan-keberuntungan tak terlihat yang menopang jalannya. Dan sebaliknya, ketika kamu melihat dirimu sendiri atau orang lain yang masih terseok-seok di bawah, jangan terburu-buru menghakimi dengan kata malas. Kamu tidak pernah tahu seberat apa badai yang harus mereka lawan, hanya untuk mempertahankan diri agar tidak tenggelam. Lalu jika semuanya sudah diatur oleh kesempatan dan keberuntungan, apa yang tersisa untuk kita? Apakah kita harus menyerah, berbaring di tempat tidur, dan mengutuk takdir setiap hari? Tentu saja tidak. Mengakui bahwa dunia tidak adil bukanlah sebuah ajakan untuk menyerah. Mengakui kenyataan pahit ini adalah langkah pertama menuju kebebasan mental yang sesungguhnya. Ketika kamu sadar bahwa kesuksesan luar biasa adalah hasil dari kombinasi usaha dan keberuntungan yang acak, kamu akan berhenti menyiksa dirimu sendiri dengan ekspektasi-ekspektasi gila yang diciptakan oleh media sosial. Kamu akan berhenti membandingkan bab pertama dari hidupmu yang penuh lubang dengan bab pertengahan hidup orang lain yang penuh fasilitas. Kerja keras tetaplah penting, bukan karena ia menjaminmu akan menjadi miliarder seperti Bill Gates atau Warren Buffett, tapi karena kerja keras adalah satu-satunya hal yang berada di bawah kendalimu. Ia adalah caramu menghargai martabatmu sebagai manusia.
Ia adalah caramu memperbesar permukaan dirimu, agar ketika angin kesempatan itu kebetulan lewat, kamu sudah siap untuk ikut terbang. Namun, jika setelah semua peluh yang kamu teteskan, dunia tetap tidak memberikan panggung yang kamu impikan, ketahuilah ini, itu bukan sepenuhnya salahmu. Hidup ini memang seringkali tentang siapa yang diberi kesempatan. Sadarilah ilusi ini, berdamailah dengan kenyataan bahwa kamu sedang bermain di dalam permainan yang aturannya tidak kamu buat sendiri. Dan mungkin dengan menyadari hal itu, kamu bisa mulai sedikit melonggarkan urat lehermu. Kamu bisa mulai bernafas lebih lega. Karena pada akhirnya kemenangan terbesar dari kelas pekerja bukanlah ketika mereka berhasil menjadi penguasa di puncak piramida, melainkan ketika mereka tetap mampu mempertahankan kewarasan, empati, dan rasa kemanusiaan mereka di dalam dunia yang begitu dingin, acak, dan tidak pernah adil ini.